Perkenalkan, kami dari kelompok 3, modul 3 yang bertujuan menentukan koefisien gesekan pada bidang miring. dengan beranggotakan saya Emi Wali Panjate 25033 Saya Regita Imratini dengan NIM 25033 Saya Aulia Nauliani dengan NIM 5033063. Saya Mutiara Naswa dengan NIM 250338083. Adapun tujuan percobaan pada praktikum kali ini ialah yang pertama, menentukan nilai koefisien gesekan statis dan kinetis pada berbagai bidang yang berbeda permukaannya, baik kasar maupun halus. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang menentukan besarnya koefisien gesekan bidang tersebut. Baik, saya akan menyebutkan alat dan bahan beserta fungsinya. Yang pertama yaitu bidang miring. Bidang miring adalah permukaan utama untuk menguji gesekan. Yang kedua, balok. Balok memiliki dua sisi yaitu kasar dan halus, berfungsi sebagai alat yang akan digesekkan. Katrol. Katrol adalah untuk mengukur gaya tarik. Neraca pegas. Neraca pegas berfungsi mengukur besaran gaya tarik. Yang habis itu, benang. Benang adalah penghubung, gunting adalah pemotong benang. Sekian. Prosedur yang pertama yaitu menyusun alat dan bahan seperti gambar 4.2. Prosedur yang kedua yaitu menyusun alat dan bahan seperti gambar 4.3. Prosedur yang ketiga yaitu menyusun alat dan bahan seperti gambar 4.4. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran untuk tabel 1, yaitu menentukan massa dari balok dengan mengukurnya menggunakan neraca gas dan menentukan massanya sebesar 1 Newton. Lalu untuk mendapatkan delta W-nya kita menentukannya dari 1/2 NST dari neraca pegas. Untuk menentukan F0 kita dapat melihat dari angka yang tertera dari angka neraca pegas. Saat neraca pegas kita tarik dan melihat balok bidang licin bergerak pertama kalinya seperti 1, 2, 3. Nah, terdapat 0,9. Selanjutnya tabel 2 yaitu balok diluncurkan pada bidang miring. Yang pertama, pada balok yang kasar. Dan kita mendapatkan hasil sudutnya sama dengan 25 derajat Celcius. Selanjutnya untuk balok bagian licinnya seperti ini. Dan kita mendapatkan hasil sudutnya sama dengan 20 derajat Celcius. Pada tabel 3, kita melakukan pengukuran dengan sudut yang sudah ditentukan yaitu 30 derajat. Untuk menentukan V0-nya, kita melakukan penarikan pada neraca pegas, lalu kita melihat pergerakan pertama pada balok dan melihat angka pada neraca pegas. Nah, terdapat angkanya 0,8.
Lalu kita melakukan pengukuran pada balok bidang licin dengan menentukan F0-nya dengan cara menarik neraca Pegas dan menentukan angkanya seperti ini. Kita mendapatkan angkanya 0,6. Pengolahan data tabel 1 bagian yang licin, mu sama dengan F0 per W0 sama dengan 0,5 per 1 sama dengan 0,5. Untuk Km sama dengan delta W sama dengan delta F sama dengan 1 per 2 dikali NST. 1 per 2 NST-nya 0,1 berarti 1 per 2 dikali 0,1 sama dengan 0,05. Untuk KR sama dengan delta W per W0. 0,05 Newton per 1 Newton mendapatkan hasil 0,05 Newton. Untuk KR delta F per F0 sama dengan 0,05 per 0,5 mendapatkan hasil 0,1. Untuk persen KR-nya tinggal dikali 100. Berarti 0,05 dikali 100% mendapatkan 5%. Untuk delta F per F0-nya dikali juga 100%, 0,1 dikali 100% mendapatkan 10%. Pelaporannya W0 plus minus delta W, berarti W0-nya kan 1 Newton, plus minus delta W-nya 0,05 Newton. Untuk F0 plus minus delta F mendapatkan F0 kan 0,5 Newton plus minus 0,05 Newton. Untuk tabel 2, mu sama dengan tan theta. Tan theta-nya 20 derajat, berarti tan dari 20 sama dengan 0,36. Untuk Km-nya sama dengan delta theta sama dengan 1 per 2 NST. NST-nya kan 1, berarti 1 per 2 dikali 1 sama dengan 0,5. Km sama dengan delta W 1 per 2 NST. NST-nya tuh 0,1. Jadi 1 per 2 dikali 0,1 dapat 0,05. KR sama dengan delta W per W0 sama dengan 0,05 Newton per 1 Newton mendapatkan hasil 0,05 Newton. KR delta theta per theta 0,5 per 20 mendapatkan hasil 0,025. Untuk persen KR-nya tinggal dikalikan sama 100%. Jadi 0,05 dikali 100% mendapatkan 5%. Untuk delta theta per theta juga dikalikan dengan 100%. Jadi 0,025 dikali 100% mendapatkan 2,5%. Pelaporannya W0 plus minus delta W 1 Newton plus minus 0,05 Newton. Untuk theta 0 plus minus delta theta 20 derajat plus minus 0,5 derajat. Untuk tabel 3, mu sama dengan F dikurang W0 sin theta per W0 cos theta. F-nya kan 0,6. Jadi 0,6 dikurang 1 sinnya 30. Berarti 0,6 dikurang 1 sin 30 per 1 dikali cos 30. Sin 30 kan 1 per 2. Jadi 0,6 dikurang 1 dikali 1 per 2 per 1 Newton dikali 1 per 2 akar 3. Karena cos 30 sama dengan 1 per 2 akar 3. 0,6 Newton dikurang 0,5 Newton sama dengan per 0,86 Newton. Mendapatkan hasil 0,12. Km sama dengan delta W sama dengan delta F sama dengan 1 per 2 NST. Sama dengan yang kayak tadi itu, 1 per 2 dikali 0,1 mendapatkan 0,05. Km sama dengan delta theta sama dengan 1 per 2 NST. Mendapatkan hasil 1 per 2 dikali 1, 0,5. KR sama dengan delta W per W0. Sama seperti yang tadi, berarti 0,05 per 1 sama dengan 0,05. KR untuk delta theta per theta 0,5 per 30 sama dengan 0,016.
KR delta F per F0 sama dengan 0,05 Newton per 0,6 Newton mendapatkan hasil 0,083. Persen KR sama dengan delta W per W0 dikali 100% mendapatkan 5%. Persen KR delta theta per theta dikali 100% mendapatkan 1,6%. Delta F per F0 dikali 100% mendapatkan 8,3% untuk persen KR-nya. Jadi pelaporannya W0 plus minus delta W 1 Newton plus minus 0,05 Newton. Untuk delta theta plus minus delta theta 30 derajat plus minus 0,5 derajat. Untuk F0 plus minus delta F mendapatkan 0,6 Newton plus minus 0,05 Newton. Pada praktikum kali ini, dilakukan percobaan koefisien gesekan pada bidang miring berdasarkan hukum Newton dengan menggunakan dua jenis bidang, yaitu bidang yang kasar dan bidang yang halus. Percobaan dilakukan sebanyak 3 tahap untuk mengamati gaya yang bekerja pada bidang balok. Percobaan pertama dilakukan pada bidang datar untuk menentukan gaya gesek statis dan koefisien gesekan statis. Dari hasil pengukuran diperoleh gaya gesek statis sebesar 0,5 Newton dengan berat balok 1 Newton. Pada percobaan kedua dilakukan pada bidang miring dengan mengamati sudut saat balok mulai meluncur, yaitu pada sudut 30 derajat. Hal ini terjadi karena komponen gaya berat sejajar bidang lebih besar daripada gaya gesek yang menahannya. Percobaan ketiga dilakukan dengan menarik balok ke atas bidang miring menggunakan gaya 0,6 Newton dan 0,8 Newton. Dari perhitungan diperoleh koefisien gesekan kinetis sebesar 0,12 dan 0,35. Nilai tersebut sesuai dengan teori karena koefisien gesekan bernilai positif dan menunjukkan adanya gaya gesek yang bekerja. Baiklah, pada praktikum kali ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya dari percobaan yang kita lakukan dapat disimpulkan bahwa koefisien gesekan baik statis maupun kinetis berbeda-beda tergantung pada jenis permukaan benda yang bersentuhan. Permukaan yang kasar cenderung menghasilkan nilai koefisien gesekan yang lebih besar dibandingkan dengan permukaan yang licin. Besarnya koefisien gesekan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti gaya normal, material penyusun permukaan, serta kondisi permukaan kasar atau licin. Faktor-faktor ilmiah yang menentukan besar kecilnya gaya gesekan pada bidang miring juga mempengaruhi. Dengan demikian, percobaan ini menunjukkan bahwa interaksi antara dua permukaan sangat menentukan besar kecilnya gaya gesekan yang terjadi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.